biasa. Amin. Kembali kita datang, kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita mau memuji memuliakan Tuhan. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena Dia layak ditinggikan, layak dimuliakan, layak diagungkan. Mari kita membeli yang terbaik buat Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau datang dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Dengan kasih saya undang saudara semua bangkit berdiri. Di setiap mesbah-mesbah Tuhan kita bangkit berdiri. Haleluya baik kami Tuhan Yesus. Yesus kau luar biasa. Kau hadir di sini. Baik kudus ada di hidup kami. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan rumahnya, yang datang dengan senang hatinya. Kami mau berseru Bapa.
Terima kasih Bapa. Haleluya, glory bagimu Bapa. Terpuji-pujilah namamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi yang indah ini Bapa. Terima kasih untuk perkenananmu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaanmu dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Karena kebaikan-Mu semata-mata Tuhan dalam hidup kami. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Kau layakkan kami Tuhan. Kami mau lebih lagi masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Suci kuduskan kami Bapa. Layakkan kami Tuhan. Biarlah apa yang boleh kami lakukan di pagi hari yang indah ini boleh memuliakan Engkau, boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau juga kiranya lawat umat-umat yang saat ini beribadah di rumah Bapa. Lawat mereka Tuhan, urapi mereka Tuhan. Biarlah kami semakin Tuhan menyala-nyala karena Engkau Bapa. Karena Kau sanggup melakukan segala perkara apapun Tuhan. Kami serahkan kehidupan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang beracara di atas semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap kali Tuhan yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Satukan hati kami senantiasa. Berkati kami tanpa terkecuali. Pakai kami semua tanpa terkecuali Bapa. Terlebih hamba yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, Kau berkati lebih luar biasa. Terima kasih. Biarlah Tuhan kami mau serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau ya Tuhan beracara Bapa. Kami mau tolak apapun gangguan yang mencoba-coba Tuhan mengganggu konsentrasi kami Tuhan di dalam kami beribadah Bapa. Amin. Kami tolak usir di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Yesus. Biarlah Tuhan otoritas-Mu saja yang bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau buka ibadah kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita tetap mau bergirang ya. Amin. Mengucapkan betapa baik Tuhan atas kehidupan kita. Sebelum kita bergirang buat Tuhan, kita salurkan diri kita, katakan, Yesus menanam perlindunganku. Yesus. Haleluya. Amin. Saudara percaya kalau saat ini banyak hal yang terjadi dalam kehidupan ini, bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Kita percaya, kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang halau segala apapun. Kita percaya kalau kita ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Haleluya. Kita naikkan Tuhan Raja Maha Besar.
nama kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, di nama kudusnya. Haleluya, Yesus dahsyat, haleluya. Dahsyat Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saatnya kami akan mendengarkan sabda yang hidup itu Bapa. Sabda yang senantiasa menguatkan kehidupan kami, menjadi terang bagi jalan kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan firman itu tidak berlalu begitu saja Bapa. Kami mau Tuhan firman itu hidup dalam kehidupan kami Tuhan, berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah kekuatan kami Bapa, Kaulah perlindungan kami Bapa. Kami tidak dapat berjalan tanpa Engkau bersama dengan
kuasa atas hidup kami ya Bapa. Kami tahu Tuhan bersama Tuhan kami bisa melakukan segala sesuatu ya Bapa. Kami tidak perlu takut ya Bapa, kami tidak perlu khawatir karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh bersuka cita ya Bapa pada pagi hari ini karena kami kembali Tuhan menyembah Allah yang hidup ya Bapa. Tuhan Yesus, kami telah menaikkan setiap puji-pujian kami dalam setiap apa yang kami naikkan boleh naik ke hadirat-Mu Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa, dan nama Tuhan dipermuliakan di atas segala-galanya ya Bapa. Pada kesempatan pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Mari Kau berkati Tuhan Bapa Gembala kami ya Bapa, yang sebentar akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Kau yang memberkati dia lebih luar biasa lagi ya Bapa. Berkati setiap mulut, bibir, lidahnya Tuhan. Apapun yang diperkatakan kami yakin dan percaya semua berasal daripada-Mu ya Bapa. Kiranya Kau berkati Bapak Gembala kami, taruh roh hikmat, marifat yang daripada-Mu turun atas Bapak Gembala kami ya Bapa. Berkati juga kami semua Bapak yang akan mendengarkan firman-Mu. Setiap jemaat-jemaat Tuhan di rumah-rumah Engkau ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kiranya Kau buka setiap hati kami, buka setiap pikiran kami. Kiranya apapun Tuhan firman-Mu Tuhan yang sebentar akan ditabur, boleh kami tangkap, boleh tertanam di dalam hati kami dan berbuah-buah yang lebat ya Bapa. Kami bukan sekedar hanya menjadi pendengar, tapi kami boleh melakukan Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mau hancurkan setiap kuasa yang tidak berasal daripada-Mu, yang ingin mengganggu konsentrasi kami, ingin mengganggu apapun Tuhan setiap rumah-rumah kami. Kami mau sepakat, kami satukan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari setiap hati dan pikiran kami, keluar dari setiap ruangan kami. Kami minta otoritas Tuhan memenuhi ruangan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Mari berkati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Apapun Tuhan yang Kau mau nyatakan dalam hidup kami, kiranya Kau yang menyatakan dalam hidup kami melalui firman-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau mau siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi benih firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya Tuhan, amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Salam sejahtera kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita beribadah. Kita telah memuji-muji Tuhan dan kita akan senantiasa memuji-muji Tuhan. Dan selamat kita menyambut firman Tuhan yang hebat atas hidup kita pada kesempatan ibadah saat ini. Kalaupun kembali kita masih dengan ibadah rumah. Dan puji Tuhan, kita langsung dengan renungan firman Tuhan. Dan firman Tuhan bagi kita bersama adalah tentang dalam gendongan Bapa. Sekali lagi bahwa firman Tuhan bagi kita bersama adalah tentang dalam gendongan Bapa. Kita temukan pembacaan firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal 46 ayat 3 dan ayat 4. Dan sebentar nanti yang saya garis bawahi adalah pada ayat 4. Yesaya pasal 46 ayat 3 sampai ayat 4. Dan saya bacakan ayat ini untuk kita semua. Firman Tuhan berkata demikian. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Puji Tuhan. Yang saya garis bawahi pada ayat ini adalah aku menggendong kamu. Tapi kemudian saya percaya bahwa semua bagian ayat ini efektif bagi kita. Dan puji Tuhan, ayat ini disampaikan untuk Israel.
Tetapi kita jangan pernah lupa bahwa kita adalah bagian dari Israel sebagai anak-anak Allah. Kalaupun kita menjadi anak-anak Allah kemudian, Israel dan kita itu ibarat kakak adik. Dia sulung, kita bungsu. Tetapi ya bahwa sebagaimana Israel disebut anak Allah, kita juga disebut anak-anak Allah. Itu kita dapat temukan peneguhan untuk kita bahwa kita adalah anak-anak Allah itu dalam kitab Roma pasal 8 ayat 14 sampai 16. Saya pada kesempatan ibadah ini cuma dua pembacaan ini saja. Saya membacakan Alkitab. Roma pasal 8 ayat 14 sampai 16 meneguhkan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayatnya berbunyi sebagai berikut. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru. Perhatikan, kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, memang menjadi pengecualian bagi yang selama ini kalaupun secara lantang kelihatannya tidak canggung menyebut-nyebut Bapa, memanggil-manggil Bapa, Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu. Tetapi kemudian saudara kasih, kalau bukan dipimpin roh Allah, itu bukan anak Allah. Siapapun yang bisa menyebut-nyebut Bapa, tetapi kalau bukan dipimpin roh Allah, bukan anak Allah. Karena menjadi anak Allah pun itu ada proses kelahiran kembali. Bagaimana mungkin kemudian menjadi anak Allah kalau tidak pernah melewati proses kelahiran kembali yang dikehendaki oleh Allah? Pada saat Yesus menggenapi kehendak Allah atas hidupnya, dia naik dari air dan kemudian turunlah Roh Kudus yang dilihat seperti burung merpati turun ke atasnya, dan kemudian kedengaranlah di surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Setiap orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Berarti itu menjadi pengecualian bagi yang sesungguhnya tidak dipimpin oleh Allah. Mau 1000 kali dia memanggil Bapa setiap hari, dia bukan anak Allah. Dan oke, puji Tuhan, saya kembali berharap agar supaya seluruh umat-umat Tuhan dalam pelayanan Gereja Bethel Indonesia Jemaat El Shaddai Bekasi adalah pribadi-pribadi yang dituntun oleh Roh Allah, yang hidupnya dituntun oleh Roh Allah. Karena inilah pembuktiannya bahwa pribadi seorang adalah anak Allah, dia adalah seorang yang dipimpin oleh Roh Allah. Ya oke, puji Tuhan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Poin pertama, bahwa anak Allah itu kan yang tadi ya disebutkan digendong oleh Allah. Memang tidak disebutkan kata Bapa di ayat-ayat ini. Tapi kalau kemudian digendong, anak digendong ya berarti Bapa yang menggendong, dan Allah ini adalah Bapa yang baik. Poin pertama, kita ada dalam gendongannya. Pada poin pertama ini, catatan pertama di sana adalah pastikan bahwa kita ada dalam gendongannya. Kita ada dalam gendongannya, dan sesungguhnya ya pastikan bahwa kita ada dalam gendongannya. Dan memastikan itu kan kita tahu yang tadi juga ya di awalnya, setiap orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah.
Dan itu berlaku suruh ngasih otomatis. Orang yang dipimpin roh Allah, yang adalah anak Allah, pasti digendong Bapa. Pasti digendong Bapa. Dan yaitu kita. Kita ada dalam gendongannya. Pastikan bahwa kita ada dalam gendongannya. Dan sampai tua dan putih rambut tetaplah berada dalam gendongannya. Ini harus selalu ada di dalam keyakinan. Ini harus selalu ada dalam keyakinan bahwa saya ada dalam gendongannya. Dan keyakinan ini pasti membuahkan rasa. Pasti membuahkan rasa. Menghasilkan rasa. Merasa diri bahwa ada dalam gendongannya. Sampai tua dan putih rambut tetaplah berada dalam gendongannya. Ini bukan berarti bahwa kita tetap kanak-kanak. Bukan. Beda konteksnya. Menjadi putih rambut termasuk rohaninya mantap, tetapi tetap ada dalam gendongannya. Sebagai anak yang dikasihi Tuhan. Karena pada konteks ini sampai tua Allah mau kita tetap berada dalam gendongannya. Dia tahu kenapa? Karena dia tahu kita terbatas. Allah mau kita tetap berada di gendongannya. Karena dia tahu kita terbatas. Kita akan nanti tahu itu pada poin kedua juga nanti. Kita terbatas. Dan pada saat kemudian Allah menyatakan hal itu, suruh kasih, kita akan tahu bahwa kita bisa melihat dari puji-pujian dari Tuhan Allah Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Ya, dia adalah Allah yang Maha Besar, amin. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, dia adalah yang Maha Agung. Bahwa yang menyatakan bahwa kita dia rindukan untuk tetap berada di gendongannya, itu adalah Allah yang Maha Agung. Bukan mengada-ada Allah itu, yang kemudian orang mungkin berpikir, apalagi kalau tampilannya seperti stylenya seperti Musa atau Harun, rambut putih, tua, 140 tahun usianya Musa, dan brewokan yang panjang putih juga. Wah, Tuhan, masa aku Musa seperti ini mesti tetap digendong-gendong? ...120 tahun, bukan 140 ya, karena 40 Musa di Mesir, dari besarkan dan jadi dewasa, 40 di padang gurun, dan kemudian 40 tahun memimpin bangsa Israel di padang gurun. Masa aku Musa yang sudah setua ini mesti tetap digendong-gendong oleh Allah seperti anak kecil? Yang menyatakan ini adalah Allah yang Maha Agung bagi anak-anaknya. Allah tidak pernah mengada-ada. Allah tidak pernah salah. Ini poin pertama. Poin kedua. Jadi kalau pada poin pertama, pastikan bahwa kita ada dalam gendongannya. Amin. Amin. Dan ya, sampai tua kita tetap mesti berada dalam gendongannya. Poin kedua, seumur hidup. Seumur hidup, kalau demikian, seumur hidup. Inilah kerinduan Tuhan. Seumur hidup, nikmatilah hidup digendong oleh Bapa. Seumur hidup, nikmatilah hidup digendong oleh Bapa. Siapa yang sudah rambut putih di sini? Ngaku. Ngaku yang sudah rambut putih.
Saya ngaku sudah rambut putih saya. Ini hitam luarnya, dalamnya putih. Pak Joko rambut putih. Yosi mutar-mutar? Belum. Tapi Allah berjanji sampai Yosi mutar-mutar rambut putih, Allah menggendongmu. Seumur hidup nikmatilah hidup digendong oleh Bapa. Dalam hidup kita, kenapa kita mesti seumur hidup sampai tua putih rambut? Cuma kita bukan dengan tradisi budaya atau janggotan ya saudara ya, bukan, atau brewokan yang panjang-panjang, musakan seperti itu. Kita tidak seperti, tapi ya rambut memang bisa putih, saudara, sampai putih. Kemudian kita tetap perlu berada di gendongan Bapa karena suruh kasih, dan Allah tahu itu. Sudah kita sentil itu pada poin pertama, karena Allah tahu kita terbatas. Dalam hal apa kita terbatas? Apalagi saya kalau buka ini, kita akan sangat tahu bahwa kita juga pasti bisa menyadari bahwa memang kita bahkan sangat terbatas. Dalam hal apa? Dalam hidup kita banyak raksasa yang ingin memangsa kita. Dalam hidup kita banyak raksasa yang ingin memangsa kita. Tetapi puji Tuhan, Tuhan lebih besar dari semua raksasa itu. Makanya raksasa-raksasa itu memang ada, tetapi Allah kita adalah Allah yang maha besar. Allah pasti mengalahkan raksasa-raksasa itu. Dan saya ingin memberitahu saudara bahwa pada saat Allah mengalahkan raksasa-raksasa itu, kita berada di mana? Kita sedang berada di mana? Sesungguhnya memang bisa berpindah posisi. Tadinya kita digendong, tapi kan sekarang Allah mestikan berperang melawan raksasa itu. Berarti posisi kita di mana sekarang? Berpindah kemana? Kita didukung oleh Allah. Kan ada di ayat ini. Dia mendukung kita. Kita didukung dan dia sambil berperang melawan raksasa-raksasa itu. Saya ingat betul, saya pernah nonton film King Kong, ya kan? Benar kan? Siapa yang pernah nonton film King Kong? Yang kemudian ada wanita ya, yang cantik itu. Pak Gembala tahu ya, ada wanita cantik ya, yang di film itu ya. Tetapi kemudian ada apa? Ada ada T-Rex. Ada T-Rex kan, ada yang lain-lain lagi ya. Nah kemudian mau memangsa wanita ini, tapi King Kong ini menyelamatkannya. Ada saatnya ditaruh di pundak, ya kan? Didukung di pundak kan? Udah ingat ya? Itu ilustrasi yang sangat baik. Saya bukan mengatakan bahwa ini ilustrasi King Kong ini tentang Allah, bukan seperti itu. Tapi bayangkan ya, sangat kemudian luar biasa, heroik ya, King Kong itu ya, saudara kasih ya, dengan luar biasa membela wanita ini yang perlu dia selamatkan, dan sambil dia berperang, ada saatnya dia pegang tuh wanita, ada saatnya dia taruh di pundaknya, ada saatnya dia junjung. Saudara baca ayat ini, ada kata dijunjung, bahkan Allah menjunjung Israel dari kandungan. Allah menjunjung siap anak-anaknya dari kandungan ibunya. Kalaupun saya memakai kata kalimat tadi, kita menjadi anak-anak Allah kemudian. Tapi sesungguhnya pada rahasia kasih karunia Allah telah menjunjung kita dari sejak kita berada di kandungan ibu kita. Allah telah memilih kita. Karena Allah bukan memilih kita nanti sekarang. Allah telah memilih kita, merancang kita di kandungan ibu kita. Dan ada ayat-ayatnya. Allah merancang kita, menenun kita di dalam rahim ibu kita.
Dia sudah memilih kita. Kalaupun memang dalam berproses kehidupan kita sempat, Yesus mengatakan, iya bapamu pembohong. Siapa pembohong itu? Setan. Kamu pembohong. Dulu kamu pembohong. Waktu itu bapamu bukan aku, tapi setan bapamu. Tapi engkau mau dibebaskan. Statusmu mau berubah. Dulu kau anak setan, tapi sekarang engkau anakku, kata Tuhan. Ya, oke, puji Tuhan. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ternyata seperti itu Allah mau kita tetap berada di gendongannya. Sekarang kita tahu ya, bahwa banyak raksasa yang ingin memangsa kita. Dan biarlah dia Allah melakukan kedaulatannya, kasihnya akan kita, menyelamatkan kita dengan caranya. Kita didukungnya, kita digendongnya, dan dia sambil berperang lawan raksasa-raksasa itu. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan demikian kita bangga punya Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Kita bangga punya Bapa yang Maha Kuasa. Luar biasa banggalah kita karena kita punya Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Besar. Makanya kalau di kitab 1 Yohanes, di sana kita temukan satu ayat berkata, roh yang ada padamu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam. Itu contoh saja ya. Bahkan pada saat Allah itu pun roh Allah ada pada kita, itu akan lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia ini. Karena Allah itu mau ada di kita, dia mengecilkan dirinya, berada di dalam hati kita, suruh ngasih di dalam jiwa kita. Tetapi Allah itu sesungguhnya dalam kapasitasnya tidak pernah menjadi kecil. Dia ada dalam dimensi roh. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengecilkan dirinya untuk berada dalam kita. Dia ada dalam dimensi roh. Ya, oke, puji Tuhan. Dan ya, kita bangga punya Bapa yang Maha Besar, bahkan Maha Kuasa. Kalau demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seumur hidup nikmatilah hidup digendong oleh Bapa. Rasakan, kalau kemarin saya katakan, rasakan bagaimana Allah menguatkanmu. Rasakan bagaimana Allah menguatkanmu. Kalau kemudian saat ini tentunya menjadi berbeda, kalaupun tujuannya sama. Allah mau menyelamatkan kita. Rasakan bagaimana Ia menggendong kita. Amin. Halo. Rasakan bahwa Allah menggendong kita. Amin. Dan kemudian rasakan bahwa Allah mendukung kita. Nah, berhenti di sana. Silakan baca di 2 ayat pembacaan kita tadi. Semuanya disebutkan, mau menggendong, mau mendukung. Kita bisa lihat di sana. Rasakan bagaimana Ia menggendong kita. Rasakan bagaimana Ia mendukung kita. Rasakan bagaimana Ia menjunjung kita. Bagaimana sampai Allah yang Maha Agung Maha Mulia itu justru kita dijunjung olehnya. Makanya kalau seperti ini, kalau ingat kasih karunia Allah, seperti apa cara kita menjunjung, memuliakan Dia. Perbesar kualitas, perbesar kapasitas pujian kita baginya. Dia menjunjung kita, rasakan. Dan kemudian Dia menanggung kita, rasakan bagaimana Dia menanggung kita. Nah, kalau Allah menanggung kita, hal-hal apa yang ditanggung oleh Allah tentang kita? Apakah Allah mampu menanggung kita? Apakah Allah cukup mampu menanggung kita? Dan kemudian rasakan Allah memikul kita. Yang terakhir pada ayat-ayat ini, rasakan bagaimana Allah menyelamatkan kita. Amin. Rasakan bagaimana Allah menyelamatkan kita. Jadi puji Tuhan, suruh kasih luar biasa. Allah mau kita tetap berada dalam gendongannya seumur hidup kita,
sampai tua, sampai putih rambut kita. Berbahagialah yang memulainya dari kecil sudah digendong Bapa, sampai tua, sampai putih rambutnya, hidupnya digendong Bapa. Selamat sejahtera dalam Tuhan, lebih dari pemenang. Amin. Jadi Tuhan berkati semua ini firman yang dapat saya sampaikan kesempatan ini, dan Tuhan memberkati kita semua. Kita akan menyanyikan satu pujian dan kita akan berdoa sebentar. Kita nyanyikan pujian siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, jadi anak Allah. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkatmu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kasih setiamu Yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkatmu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan Tuhan tahu siapa kami. Tuhan yang rancang kami, dan Tuhan merancang kami dalam keterbatasan.
Allah tahu siapa kami dan untuk apa kami diciptakan. Kami diciptakan terbatas agar kami melihat kemuliaan yang tidak terbatas. Pada kondisi yang sedang terjadi sekarang Tuhan, yang semakin serius ya Bapak kondisinya, kami tidak bisa sendiri Tuhan. Kami tidak bisa berperang sendiri. Digenapilah firman-Mu atas kehidupan kami Tuhan, bahwa bukan kami berperang, bukan kami yang berperang, Tuhanlah yang berperang. Ganti kami dengan kondisi yang sedang terjadi sekarang Tuhan. Haleluya Yesus. Dan kami bersyukur atas firman disampaikan sekarang saat ini, bahwa dengan kondisi yang sedang terjadi seperti sekarang, kami tidak berdaya sama sekali Tuhan. Kami tahu posisinya kami di mana. Pada saat keseharian yang biasa Tuhan, kami ada dalam gendongan-Mu. Kami merasakan cinta kasih-Mu yang luar biasa ya Bapa. Engkau Bapa terhadap kami anak-anak-Mu. Tetapi pada kondisi yang seperti sekarang sesungguhnya Bapa, Engkau akan kembalikan lagi kami pada gendongan-Mu. Tetapi pada posisi yang saat ini Engkau meletakkan kami, Engkau meletakkan kami Tuhan Yesus. Haleluya Bapa, di pundak-Mu. Haleluya, di punggung-Mu Tuhan. Engkau mendukung kami ya Bapa. Haleluya Yesus, Engkau mendukung kami ya Tuhan. Terima kasih dan terpujilah Engkau. Dan Engkau berperang lawan raksasa-raksasa itu Tuhan. Dan kami ada di pundak-Mu mendukung kami, Engkau mendukung kami. Terima kasih betapa besar dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Itu mengartikan bahwa kami lebih daripada pemenang. Corona itu bukan hal besar kelihatan dengan, dan bahkan tidak kasat mata. Tetapi kami tahu siapa yang menyebabkan semua ini. Yang menyebabkan segala roh-roh ya Tuhan, yang memang selama ini ingin memangsa kami. Raksasa-raksasa yang ingin memangsa kami Tuhan. Tapi juga kami bersyukur kepadamu ya Bapa, bahwa kami tidak perlu takut untuk semuanya, karena kami memiliki Allah yang maha besar ya Tuhan, yang mendukung kehidupan kami dan berperang ganti kami ya Bapa. Kami boleh dapat merasakan bagaimana Engkau Tuhan Yesus ya Bapa, haleluya Yesus, mendukung kami. Engkau memikul kami Tuhan, Engkau menggendong kami, bahkan Engkau menjunjung kami ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Engkau menanggung kami dan Engkau menyelamatkan kami Tuhan. Engkau menyelamatkan kami dari apapun. Pada saat roh-Mu itu ada dalam kami, Engkau berkata bahwa roh yang ada pada kami lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia ini. Dan kami tidak perlu takut lagi, karena pada saat roh itu ada pada kami, iman kami hidup di hadapan-Mu. Kami tidak perlu takut tentang apapun juga Tuhan, karena roh menghidupkan iman kami. Haleluya Yesus. Roh-Mu ada pada hati kami, roh ada pada jiwa kami, menghidupkan iman kami. Dan kami tidak perlu takut, kami punya pemahaman, pengenalan akan firman-Mu Tuhan, bahwa iman timbul dari mendengarkan firman-Mu, ketahui firman-Mu. Dan kami tahu saat ini Tuhan, Engkau Allah yang berperang ganti kami, dan Engkau adalah Allah kami yang maha besar, maha kuasa Engkau Tuhan. Dahsyat Engkau Tuhan. Engkau tidak akan pernah kalah. Kami bangga memiliki Tuhan yang adalah Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Allah yang tidak pernah mungkin dikalahkan oleh apapun juga. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Bapak, Kau buat kami, menjadikan kami, dan Engkaulah Allah kami, Kau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau ya Bapak. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kembali datang kepada kami pada saat ini Bapak, memberikan ya Bapak pengenalan kepada kami tentang Tuhan kami yang hebat itu, dengan kasih-Nya atas kehidupan kami, dan bagaimana Allah dengan sungguh-sungguh berjuang untuk keselamatan kami. Tidak mungkin Allah membiarkan kami. Dan ya dan aminlah, sebagaimana firman Tuhan yang kami dengarkan pada minggu yang lalu, bahwa tidak pernah berubah Mazmur pasal 91 itu. Tidak pernah berubah
Mazmur pasal 91 itu, langit dan bumi pernah berlalu, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Ya dan amin. Tidak akan pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Buat kami merasakan ya Bapak. Buat kami merasakan Tuhan. Haleluya Bapak. Posisi amannya kami dalam perlindungan-Mu Tuhan. Dan untuk tidak khawatirkan sesuatu apapun juga lagi. Dapat dilihat, dapat dirasakan Tuhan. Dapat didengar ya Bapak. Bahwa tetap saja Tuhan, kekhawatiran itu Tuhan Yesus mengganggu umat-umat-Mu. Dalam pelayanan ini pun Tuhan, bahkan hamba melihat hal itu. Kekhawatiran itu tetap mengganggu umat-umat-Mu. Tetapi kembali firman-Mu disampaikan saat ini dalam nama Yesus. Kiranya firman-Mu Tuhan telah membentuk iman pada saat ini, kembali menguatkan iman kami untuk benar-benar percaya sungguh kepada Allah. Bahwa Allah kami adalah Allah yang baginya tidak ada perkara yang mustahil, dan adalah Allah yang tidak akan pernah berubah. Allah tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami bangga dan bersyukur ke Allah, memiliki Allah yang adalah Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah satu-satunya dan tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Dia akan telah mendengarkan firman-Mu yang sakit disembuhkan, sembuhkan, pulihkan, sempurnakan setan Pak Diki, Ibu Lena, Cimeyani Tuhan. Dan kalau mungkin ada yang lain yang sakit, dalam nama Yesus sembuhkan, dalam bilur-bilur-Mu sembuhkan dalam nama Yesus. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, dalam berbagai persoalan hidup, beri jalan keluar Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dan kami yang diberkati, kami berdoa untuk semua hamba-hamba umat-umat di mana saya berada. Engkau melindungi kami dalam pelayanan ini, karena Engkau melindungi mereka, memberkati mereka sebagaimana Tuhan memberkati melihara kami di sini. Berkati pelayanan pekerjaan Tuhan dalam segala bidang pelayanan di mana saya berada, kalaupun saat ini diselenggarakan terbatas. Tapi Tuhan memberkati perkara-perkara kerajaan Allah tetap Engkau curahkan untuk setiap hamba-hamba umat-umat-Mu Tuhan Yesus. Dan demikian ya Bapa, Kau memberkati, menolong bangsa dan negara kami Tuhan. Dalam Tuhan Yesus ya Bapa, perjuangan untuk penanggulangan ya Bapa, penyebaran wabah COVID-19 ini Tuhan. Engkau tolong ya Tuhan Yesus bangsa kami. Demikian Engkau menolong bangsa-bangsa yang lain ya Bapa di dunia ini. Tuhan, kami rindu kembali beribadah bersama-sama di Ka'bah-Mu Tuhan. Kami rindu kembali bersama-sama beribadah di Ka'bah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kau tilik kerinduan kami ya Bapa. Dan agar pada setelah Tuhan Yesus lewatnya masa sulit ini Bapa, keterbatasan yang memang mesti terjadi saat ini, Tuhan, agar tidak ada lagi umat-umat yang tidak mengindahkan ibadah pada setiap jam ibadah yang diselenggarakan di Ka'bah Tuhan. Terima kasih Tuhan, agar mengindahkan waktu untuk memuliakan Allah pada waktu yang ditentukan. Terima kasih dan terpujilah Engkau Tuhan. Dan Tuhan memimpin kami dari kemenangan kepada kemenangan sampai pada kemenangan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, lawat bangsa-bangsa untuk memandang Tuhan dan diselamatkan ya Bapa. Terima kasih. Dan kemudian banyak hal yang ingin kami sampaikan kepada kami terbatas. Tuhan yang menolong segala sesuatunya pada bangsa kami, pemerintah, polisian, TNI, Tuhan Yesus ya Bapa, para medis ya Tuhan, relawan ya Bapa, dan seluruh masyarakat Indonesia, agar bersama-sama kompak berjuang, bahkan menaikkan doa untuk kami hamba-hamba umat-umat lebih lagi ya Bapa, untuk dapat selesainya Bapa perjuangan kami ini. Terima kasih. Dan Tuhan, kemuliaan hormat bagi Tuhan. Terima kasih atas segala, terima kasih atas firman-Mu Bapa. Kemudian sebentar nanti umat-umat Tuhan juga akan meletakkan persembahan. Engkau kuduskan sabda-Mu, persembahan umat-umat-Mu dalam bentuk persembahan, apakah persepuluhan atau persembahan syukur, untuk kas Engkau memberkati ya Bapa. Teguhkan umat-umat-Mu dalam melakukannya. Allah dipermuliakan di atas segalanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, ini ibadah kami ya Tuhan, dan Tuhan yang menyempurnakan ibadah kami ya Bapa. Hormat, kemuliaan, pengabdian bagi Tuhan. Dan Bapak Ibu sekalian, terimalah lipat berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dan kuasa penebusan dan penyelamatan dari anak Allah, serta tuntunan, persekutuan, kekuatan, penghiburan, sukacita, damai, sejahtera, dan kebahagiaan dan kemenangan yang dikerjakan Roh Kudus atas kehidupan kita saat ini. Haleluya, dalam nama Yesus.
sepanjang minggu berjalan dan sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali pada kalian berdua dan bahkan sampai kekal selama-lamanya. Sebab saudara dan saya yang setia pada Tuhan akan bersama-sama Bapa di surga kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup ibadah ini dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau Allah yang besar. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Maju dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear friend. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear friend. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear friend. Happy birthday to